Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Pak Irwan, Mbak Dinda, dan teman-teman semua. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sharing UX dari Mbak Dinda. Jadi nanti teknisnya silahkan dari Mbak Dinda untuk memaparkan tentang sharingnya terlebih dahulu. Setelah itu baru dari teman-teman semua, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Jadi sistemnya kita diskusi setelah Mbak Dinda memaparkan materi. Mungkin langsung saja kepada Mbak Dinda dipersilakan untuk share screen materinya. Oke, aku mau izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke, selamat malam Pak Irwan dan teman-teman. Saya Dinda dari Angkatan 2018. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Irwan yang telah memberi saya kesempatan untuk sharing sedikit terkait hasil tugas akhir saya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi kali ini. Dan di sesi kali ini saya juga izin untuk menggunakan aku kamu supaya lebih santai aja kita pembahasannya. Nah, di sesi kali ini benar aku akan sharing terkait penelitian aku, namun di sini aku beri judul untuk bahasan hari ini yaitu Designing for Users, yaitu User Experience and Cognitive Ergonomy. Nah, melalui sesi sharing hari ini, aku akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait kenapa sih kita harus mendesain untuk manusia atau dalam hal ini pengguna, lalu gimana caranya dan apa outcome atau hasilnya nanti. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang semoga akan terjawab melalui sesi ini. Nah, ini sedikit tentang aku, Wadinda Karunia dari Angkatan 18, dan puji Tuhan udah dinyatakan lulus pada tanggal 29 Juli lalu. Itu aku awal tahu UI UX itu dari akhir tahun 2021, karena saat itu kan juga sedang booming ya, jadi akunya tertarik dan akhirnya memutuskan untuk mendaftar sebuah course atau kelas yang berjudul UI UX Design and Product Manager, itu dari harisenin.com kalau teman-teman tahu. Nah, dari situ aku semakin tertarik untuk terjun ke dunia UX, sampai pada akhirnya di satu titik aku kayak berpikir, oke, aku mau mendalami UI UX, dan akhirnya aku memutuskan untuk sekalian nih mengambil tema skripsian terkait UI UX. Nah, hitung-hitung kan juga sekalian belajar. Nah, selama penyusunan skripsi ini aku dibimbing oleh Pak Irwan dan juga Bu Rahma. Oke, mungkin pertanyaan besar dari teman-teman, apa sih tema yang aku ambil? Nah, untuk tema tugas akhirku atau skripsiku itu berkaitan dengan UXR atau User Experience Research. Nah, UXR ini merupakan salah satu bidang pada UX design yang pastinya berfokusnya pada research. Nah, untuk research aku atau penelitian aku itu berfokus pada evaluasi. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah website Career Development Center UNS. Nah, ini mungkin teman-teman tahu merupakan website pengembangan karir milik UNS. Di sini teman-teman bisa melihat informasi lowongan pekerjaan terkini istilahnya. Nah, kalau secara umum, kalau kita berbicara secara umum, itu terdapat dua tujuan dalam melakukan evaluasi. Yang pertama, to make sure we are designing the right thing. Dan yang kedua adalah to make sure we are designing the thing right. Jadi itu dua hal yang berbeda, dan di tugas akhirku itu aku berfokus ke yang kedua, to make sure we are designing the thing right. Jadi apakah produk yang sudah ada ini, website CDC UNS ini, sudah sesuai nih dengan kebutuhan pengguna. Nah, mungkin di sini aku mau menjawab beberapa pertanyaan dulu nih, kayak teknik industri kok ngambilnya UX, apa kaitannya? Nah, mungkin di sini bisa terjawab. Jadi ternyata berkaitan dengan ergonomi kognitif atau mata kuliah yang teman-teman ambil sekarang. Mungkin teman-teman tahu ergonomi kognitif itu merupakan proses mental manusia yang berkaitan dengan memori, respon sensorik motorik, dan juga persepsi. Nah, apa sih proses mental itu? Proses mental itu semua hal yang dapat dilakukan oleh pikiran manusia secara alami. Jadi, istilahnya concern atau fokusnya itu adalah untuk mendesain untuk kebutuhan manusia, designing for human use. Jadi tujuan utamanya adalah optimisasi. Optimisasi antara kesejahteraan manusia dengan kinerja sistem atau teknologi yang diciptakan. Hanya seperti itu. Lalu ada juga bidang studi yang disebut sebagai Human Computer Interaction atau HCI. Nah, kalau HCI ini berfokus pada interaksi antara manusia dengan komputer atau sistem. Nah, konsep ini berdasar pada pemahaman kalau mesin tercanggih sekalipun, kalau nggak bisa digunakan dengan baik oleh penggunanya, yaitu manusia sendiri, ya buat apa, istilahnya seperti itu.
Nah, human computer interaction ini yang nantinya akan berkembang menjadi user experience, user interface, dan juga interaction design. Nah, kalau berdasarkan yang saya pelajari, itu perkembangan ilmu ergonomi kognitif dan human computer interaction tuh semakin saling beriringan. Dan jika kita lihat, ternyata ada satu poin yang saling beririsan dari cognitive ergonomics dan human computer interaction, yaitu human factors atau faktor manusianya. Nah, kan memang ya teknologi itu diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, walaupun pada awalnya istilahnya manusia itu diarahkan untuk menyesuaikan mesin atau teknologi yang ada, namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pemahaman bahwa ini seharusnya manusialah yang menjadi fokus dalam pengembangan produk itu juga semakin berkembang. Nah, dari situlah terbentuk sebuah kerangka yang disebut user-centered design. Nah, ini merupakan kerangka kerja yang melibatkan user atau pengguna dalam setiap tahap pengembangan produk. Jadi fokusnya adalah user. Nah, framework ini atau kerangka kerja ini juga menjadi acuan dalam bidang UX atau user experience, yang UX ini punya slogan namanya "We are not our users". Jadi kita bukanlah pengguna produk kita, istilahnya gitu. Kamu bukanlah pengguna produk kamu. Jadi kalau kita menempatkan diri sebagai pengembang produk nih, misal produk Instagram, mungkin kita sebagai pengembang akan berpikir, oh produknya udah bagus, udah bisa upload story, udah bisa shopping juga, udah bisa pakai filter, dan sebagainya. Nah, namun kan pertanyaan besarnya, apakah itu yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna? Dan bisa aja pengguna jadi merasa terganggu dengan fitur shopping, bisa aja pengguna pengen mungkin ada fitur lain yang belum ada sebelumnya. Nah, itulah sebabnya kenapa di bidang UX pengguna itu jadi fokus utama dalam pengembangan produk. Nah, terlebih lagi nih saat pengembangan website. Nah, website itu apa sih? Website itu merupakan sekumpulan halaman web dan konten yang saling terkait, bisa diakses oleh publik, bisa diakses oleh kita, dan memiliki nama dalam bentuk domain, www, bla 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 bla. Nah, kalau dengan akses internet sekarang kan kita sudah bisa dengan mudah memperoleh informasi yang melalui berbagai web. Kita bisa cari berita, terus bahkan absen kuliah, terus pendukung proses belajar mengajar juga bisa. Namun ternyata saat kita akan mengakses sebuah website, itu kita membawa pengalaman terdahulu dan harapan kita untuk website tersebut. Nah, ketika kita menggunakannya, kan ada interaksi nih antara kita dengan websitenya. Nah, interaksi tersebutlah yang akan membentuk pengalaman istilahnya. Pengalaman ini akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan persepsi kita. Nah, keseluruhan interaksi itulah yang disebut dengan user experience. Kalau dari ISO 9241 itu menjabarkan user experience itu sebagai persepsi dan respon seseorang yang ditimbulkan dari penggunaan dan atau antisipasi penggunaan suatu produk, sistem, atau layanan. Jadi bukan hanya penggunaan, tapi juga antisipasi penggunaan. Nah, ini ada salah satu penulis, yaitu Garrett, dalam bukunya yang berjudul The Elements of User Experience pada tahun 2011, itu menyatakan bahwa dibandingkan produk digital lainnya seperti aplikasi dan segala macam, UX ini menjadi sangat penting dalam pengembangan website. Kenapa sih seperti itu? Bahkan Garrett ini menyebut website sebagai a complicated piece of technology, jadi teknologi yang tergolong rumit. Kenapa? Karena website itu merupakan self-service produk. Jadi pengguna akan secara mandiri mengoperasikan produk tersebut. Nggak ada instruksi yang menjelaskan cara kerja website, nggak ada pelatihan terlebih dahulu sebelumnya, bahkan di sebagian website pun tidak memberikan istilahnya layanan kontak atau call service. Jadi hanya ada pengguna atau kita dengan situs yang sedang kita akses. Nah, sayangnya tidak semua orang dapat berhasil mengoperasikan website dalam 1-2 kali percobaan. Kemungkinan akan ada yang namanya trial and error, yaitu akan ada sesi belajar. Nah, sesi belajar ini berkaitan dengan cognitive load. Cognitive load itu merupakan kemampuan otak untuk memproses informasi baru. Nah, kemampuan ini terbatas dan berbeda untuk setiap manusia. Lalu apa jadinya kalau websitenya terlalu rumit? Nah, akan terjadi yang namanya cognitive overload. Jadi yang tadinya cognitive load jadi overload nih. Istilahnya jadi overwhelming lah. Bisa jadi penggunanya merasa frustasi. Nah, intinya akan timbul pengalaman-pengalaman negatif.
Pengalaman ini akan mempengaruhi keputusan pengguna nih selanjutnya, apakah akan kembali menggunakan website atau tidak. Oleh sebab itu, konsep user experience menjadi penting untuk diperhatikan, termasuk pada website CDC UNS. Karena website CDC UNS ini merupakan penghubung antara istilahnya mahasiswa dan alumni, lalu CDC UNS itu sendiri, dan juga perusahaan yang membutuhkan talenta baru. Jadi dengan CDC UNS yang harus menghubungkan pengguna-pengguna tersebut, jadi pastinya website CDC UNS juga perlu nih mengakomodasi, mengetahui kebutuhan dari setiap kelompok pengguna tadi. Nah, hal tersebut dapat diwujudkan melalui evaluasi. Namun, sayangnya penelusuran kebutuhan pengguna yang secara langsung melibatkan alumni dan mahasiswa itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, sebagai bentuk validasi, itu pertama aku melakukan wawancara pendahuluan dulu untuk tahu benar nggak sih ini dibutuhkan evaluasi secara lebih mendalam. Nah, berdasarkan hasil wawancara, ternyata diketahui bahwa websitenya sebenarnya dinilai bermanfaat, namun memang pengguna masih belum puas nih dan mengharapkan perbaikan. Jadi di penelitianku itu akan mengkaji bagaimana mengevaluasi pengalaman pengguna dan merumuskan usulan perbaikan untuk pengembangan website Career Development Center UNS. Nah, ini ada beberapa metode evaluasi UX yang dapat digunakan. Yang pertama, self-reported measurement method. Ini istilahnya tanpa intervensi ahli atau kita sebagai peneliti. Lalu ada observational measurement method. Ini ada intervensi ahli. Dan ada physiological measurement method. Nah, ini yang memperoleh informasi biologis. Contohnya pakai EEG, EMG, dan sebagainya. Nah, kalau untuk penelitianku itu menggunakan self-reported measurement method, atau khususnya menggunakan interview dan juga kuesioner. Nah, metode ini dipilih karena juga akan membantu aku sebagai peneliti untuk memahami perspektif dan kebutuhan pengguna secara langsung nih dari pengguna tersebut tanpa intervensi pihak lain. Nah, kuesioner yang digunakan itu adalah WEKI atau User Experience Questionnaire. Ini merupakan kuesioner yang sudah terstandarisasi atau istilahnya sudah teruji sebelumnya. Nah, ini kuesioner ini dipilih karena juga bisa menilai user experience secara holistik. Kenapa disebut holistik? Karena tidak hanya memperhatikan aspek pragmatis, tapi juga hedonis. Nah, di WEKI ini ada 3 aspek. Yang pertama, attractiveness, lalu pragmatic quality, dan hedonic quality. Kalau attractiveness ya kesan keseluruhan terhadap produk lah. Kalau pragmatic quality itu fokus ke gimana sih pengguna melakukan tugasnya. Makanya di sini variabelnya ada efisiensi, perspicuity atau kejelasannya, lalu dependability atau ketepatannya. Sedangkan hedonic quality itu emang nggak secara langsung mempengaruhi kemampuan pengguna untuk menyelesaikan tugasnya, tapi bisa memenuhi istilahnya kebutuhan manusia akan aspek kebaruan dan perubahan. Hanya di sini untuk variabelnya ada stimulation atau stimulasi dan juga novelty atau kebaruan. Jadi WEKI ini ada 3 aspek, attractiveness, pragmatic, dan hedonic. Dan ada 6 variabel, attractiveness, efisiensi, perspicuity, dependability, stimulation, dan novelty. Lalu terdapat total 26 item indikator yang digunakan pada kuesioner nantinya. Lanjut. Nah, ini kurang lebih yang aku lakukan. Di sini aku berhasil memperoleh 51 data, namun di dalam proses pengolahan data itu ada yang namanya proses uji konsistensi untuk mengetahui apakah pengguna itu menjawab kuesionernya dengan serius, dengan konsisten. Nah, ternyata setelah dilakukan uji konsistensi itu diketahui ada 12 data yang tidak konsisten dan harus dieliminasi. Nah, makanya hanya tersisa 39 data. Dan dari 39 responden tadi, ditarik 9 partisipan yang bersedia untuk diwawancara. Lalu hasil data kuantitatif dari WEKI itu diolah dengan WEKI Data Analysis Tool yang sudah disediakan oleh pihak pengembang, sedangkan data kualitatif dari wawancara pengguna itu diolah dengan affinity diagram. Untuk affinity diagram aku jelaskan nanti. Oke, ini sekilas hasil pengolahan datanya. Diketahui bahwa attractiveness nih daya tariknya positif nih, impresinya positif. Lalu variabel perspicuity atau kejelasan, efisiensi, sama ketepatan yang termasuk dalam kualitas pragmatis itu mendapat impresi positif juga. Tapi untuk variabel stimulasi dan kebaruan
itu yang termasuk dalam kualitas hedonis mendapat impresi netral. Nah, di kanan bawah ini juga ada benchmarking. Ini istilahnya kalau benchmarking itu membandingkan website CDC UNS dengan total 463 data produk yang udah dievaluasi dengan WEKI sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil benchmarking itu diketahui ternyata variabel dengan nilai terendah yaitu novelty atau kebaruan dan tergolong dalam kategori bad istilahnya. Jadi, website CDC UNS ini termasuk 25% hasil terburuk dari keseluruhan dataset di benchmark, yaitu total tadi 463 data. Nah, ini untuk hasil user interview itu dirangkum menggunakan affinity diagram. Jadi, affinity diagram itu bisa ngebantu menangkap wawasan hasil pengamatan yang didasari oleh penelitian pada individual sticky notes. Nah, ini penyusunan affinity diagram sebenarnya bisa dilakukan secara manual pakai sticky notes biasa yang biasa mungkin kalian juga punya, atau bisa digunakan juga digital sticky notes nih, contohnya pakai FigJam atau aplikasi Figma kalau teman-teman tahu. Nah, pertama aku catat dulu komentar pengguna di setiap sticky notes, lalu dikelompokin, di pengelompokan awal dulu secara kasar untuk dapat gambaran clusteringnya secara garis besar, baru dikelompokin lagi secara lebih rinci dengan memisahkan mana nih sentimen yang positif, mana sentimen yang negatif. Lalu dikelompokin pula berdasarkan 6 variabel WEKI tadinya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi setiap pengguna itu dapat warna sticky notes yang berbeda untuk istilahnya mempermudah proses penarikan kesimpulan. Kalau gini, misal ada terkait ketersediaan informasi, kan bisa dengan mudah dilihat ada berapa pengguna sih yang berkomentar berdasarkan color code-nya, berdasarkan warnanya. Nah, dari affinity diagram ini diperoleh total 230 pernyataan pengguna. Oke, selanjutnya masuk ke tahap analisis. Nah, itu antara pengolahan data WEKI dan hasil user interview itu dilihat keterkaitannya. Jadi misal attractiveness tadi daya tarik memperoleh impresi positif. Karena berdasarkan rangkuman affinity diagram, pengguna menilai ABCDE. Nah, itu sebenarnya penjabarannya banyak, mohon maaf nggak bisa diuraikan di sini. Tapi kalau ditarik kesimpulan, dari setiap variabel yang dinilai itu, ada 4 variabel yang memperoleh impresi positif kan tadi. Attractiveness, daya tarik, lalu dari aspek pragmatik itu ada kejelasannya, ada efisiensinya, dan ketepatannya. Lalu 2 variabel lainnya yang termasuk di hedonic quality, yaitu stimulasi dan kebaruan, itu termasuk memperoleh impresi netral. Nah, fokus ke stimulation dan novelty tadi, kalau stimulation memang tidak banyak keluhan pengguna yang disampaikan. Namun dapat disimpulkan bahwa pengguna itu kurang merasa termotivasi untuk terus menggunakan website CDC UNS, karena tampilan website CDC UNS ternyata dinilai kurang menarik oleh pengguna. Lalu untuk aspek kebaruan, itu pengguna menilai bahwa pengguna tidak menemukan nih aspek kebaruan dari segi tampilan jika dibandingkan dengan website karir serupa yang juga digunakan oleh pengguna. Contohnya kemarin pengguna sempat mention tentang Jobstreet, Kaliber, Disna Kerja, seperti itu. Di novelty atau kebaruan juga nggak banyak keluhan. Hal ini memang disebabkan karena bagi pengguna kebaruan website bukan sesuatu hal yang diutamakan. Jadi pengguna lebih mengutamakan ketersediaan informasi, karena itulah yang menjadi daya tarik pengguna untuk mengakses website CDC UNS. Oleh sebab itu, di usulan perbaikan, hal pertama yang dituliskan adalah memperbanyak informasi lowongan kerja, istilahnya seperti itu. Nah, jadi informasi seperti apa yang diinginkan oleh pengguna berdasarkan hasil wawancara itu juga aku jabarkan juga tuh dalam penelitianku seperti apa. Jadi kurang lebih alurnya seperti itu, dan di sini total terdapat 7 usulan perbaikan. Oke, masuk ke kesimpulan. Why do we have to design for users? Atau kenapa sih kita harus mendesain untuk manusia, untuk pengguna? Nah, karena teknologi kan diciptakan untuk manusia ya. Sedangkan tadi pikiran manusia untuk memproses data itu terbatas, berkaitan dengan cognitive load yang tadi. Lalu kenapa UX itu berfokusnya kepada manusia sampai ada framework user-centered design? Nah, karena goals atau tujuan utama dari UX adalah menciptakan pengalaman yang menarik dan menyenangkan. Jadi menghindari yang namanya cognitive overload tadi, yang perasaan frustasi, perasaan tidak enak dari pengguna itu
dihindari dengan menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Seperti itu. Terus selanjutnya, oke, how do we do it? Gimana sih caranya? Kembali lagi ke kalimat yang pertama, we are not our user. Kita bukan pengguna kita, jadi diperlukan yang namanya research. Jadi ada berbagai metode yang dapat diterapkan, seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada self-reported, observational, dan physiological. Lalu what can we achieve from doing it? Apa sih yang bisa kita dapat, apa outcome-nya gitu. Nah, ini kita bisa mengetahui apakah kita telah mendesain sesuatu dengan tepat, apakah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Atau kalau di dalam penelitianku, itu kan aku mengevaluasi website CDC UNS ya. Nah, itu aku pertama bisa mengetahui tingkat user experience saat ini lewat UEKI, dan aku bisa tahu alasan dibaliknya melalui wawancara pengguna atau user interview tadi. Nah, dari dua itu, aku rumuskan usulan perbaikan yang harapannya dapat meningkatkan kepuasan pengguna nantinya ketika diterapkan oleh pihak pengembang website CDC UNS. Nah, ini ada beberapa referensi website untuk belajar UX jika emang tertarik. Ini ada dari Nielsen Norman Group, ini dari punyanya Don Norman, itu Bapak User Experience yang mencetuskan kata user experience pertama kali. Lalu ada interactiondesign.organization, ada userinterviews.com, startuxdesign.cc, dan juga ada, ini salah satu tokoh UX yang dikenal juga, mungkin teman-teman tahu, itu ada Halo Designers. Oke, mungkin sekian sharing dari aku. Semoga yang aku sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mungkin dipersilakan untuk langsung on saya. Oh iya, itu si Wulan masuk itu nanti mungkin juga bisa dilibatkan diskusi. Bisa, Tolan? Harus siap-siap deh. Langsung saja buat teman-teman semua yang ingin bertanya mungkin bertanya. Monggo Rehan, silakan. Oh ya. Oke, selamat malam semuanya, Pak Irwan dan Mbak Dinda dan juga Mbak Wulan dan teman-teman semua. Mungkin begini. Jadi kan kalau yang saya lihat itu di UX itu kan kurang lebih seperti di mana suatu desain itu bisa melihat respon dari orang itu, apakah desain itu menarik atau tidak. Apa betul Mbak Dinda atau kurang lebih begitu ya Mbak? Iya. Nah, itu pertanyaan saya itu, tapi untuk penelitiannya Mbak Dinda mungkin di sini itu outputnya apakah Mbak Dinda harus membuat desain sebagus mungkin untuk orang-orang melihat oh ini bagus nih gitu, lebih banyak bagus, atau Mbak Dinda desain yang semampu Mbak Dinda tapi melihat yang hasil dari responden saja, karena siapa tahu kan mungkin kita desain biasa tapi ternyata banyak yang nggak menariknya begitu. Jadi output kejelasan ini kita lebih mementingkan dari seberapa banyak responden untuk menarik dan tidak menarik, atau kita membuat desain sebagus mungkin untuk mendapatkan hasil yang orang responden menarik itu lebih banyak gitu. Paham ya Mbak Dinda atau masih bingung? Oke, paham. Terima kasih. Terima kasih Rehan atas pertanyaannya. Mungkin aku coba jawab dulu. Jadi sebenarnya output dari skripsiku itu, aku nggak buat desainnya, jadi aku nggak buat yang prototype segala macamnya itu enggak, jadi hanya berupa saran-saran apa saja sih yang perlu diperbaiki nih dari website CDC UNS berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Nah, kalau terkait membuat desain sebagus apa segala macam, itu kan kaitannya dengan user interface ya, atau antarmuka dari sebuah produk. Nah, antarmuka kalau misalkan kita membicarakan desain, pastinya itu sesuatu yang istilahnya subjektif, sesuatu yang kamu anggap
ini bagus, belum tentu dianggap orang lain bagus. Nah, oleh sebab itulah dibutuhkan research di awal. Jadi setiap tim UX itu butuh research di awal untuk tahu, oh secara keseluruhan nih, user kita, pengguna kita dominan sukanya yang seperti apa. Karena kan yang dicari dominannya ya. Dominannya suka seperti apa, seharusnya dibuat seperti apa untuk bisa menjangkau kebutuhan dari berbagai macam user. Seperti itu, Rehan, apakah bisa menjawab? Ya, terima kasih Mbak Dina. Berarti dominannya, lebih ke dominannya untuk outputnya. Iya, kalau di aku itu dari user interview kan tadi ke affinity diagram. Nah, itu dihitung tuh, misal komentar yang terkait dengan ketersediaan informasi, oh ada berapa orang sih yang komentar ini. Nah, itu nanti akan menjadi landasan untuk pengurutan ya, pengurutan mana yang paling penting untuk diutamakan, diperbaiki, istilahnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Ya, Baik, terima kasih kepada Rehan atas pertanyaannya dan juga terima kasih ke Mbak Dinda atas jawabannya. Ini mungkin Gani ada yang bertanyakan kena resen. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Irwan sudah memberi space ini, karena jujur saya masuk matkul makupil ergonomi kognitif ini karena emang pengen ke UX gitu, dan aku tidak expect bakal disediain space ini. Dan kemudian makasih juga Mbak Dinda atas ilmunya tadi, dan bisa jadi referensi kayak gitu. Kemudian pertanyaan saya itu gini, kan Mbak Dinda ini kan ngambil temanya UX. Nah, itu UX-nya itu sampai sejauh apa? Apakah itu gini sampai tadi tuh saya lihat di bagian analisis itu kan itu masih istilahnya luas ya, kayak misalnya ketersediaan informasi dan sebagainya. Apakah Mbak Dinda itu juga nyampe menganalisis sampai flow using flow-nya itu loh, jadi kayak pemakaian websitenya dan sebagainya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua ini lebih ke personal yang Mbak Dinda sendiri. Apakah kan tadi kan Mbak Dinda bilang tertarik dengan UX kayak gitu. Apakah Mbak Dinda ini sampai belajar UI-nya itu juga? Maksudnya sampai mendesainnya, sampai prototypingnya, atau bahkan sampai developingnya? Karena setahu saya kan dari pembuatan UX dan UI ini kan nanti akan berhubungan dengan developer, di mana itu bakal proses perealisasiannya desain ini, seperti itu. Mungkin pertanyaannya itu cukup itu. Terima kasih. oke, terima kasih Naufal atas pertanyaannya. Nah, untuk yang pertama terkait batasan, memang untuk istilahnya skripsi aku kali ini tidak sampai ke itu ya, desain seperti itu tidak. Jadi hanya tadi sekedar apa sih, mana sih yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diperbaiki, mana urutannya, seperti itu. Tapi dalam penentuan urutannya, dalam tahap evaluasinya, itu juga melibatkan dari tim IT, pihak UNS. Jadi ada developer juga yang terlibat. Karena kan memang benar sih yang Naufal sampaikan bahwa kalau UX itu berkaitan dengan developer pastinya. Nah, itu aku coba untuk berkomunikasi juga dengan pihak developernya, apakah dengan seperti ini dapat dilakukan atau tidak, seperti itu. Lalu kalau untuk pertanyaan kedua, UI ya, terkait UI itu sebenarnya aku juga tertarik untuk fokus ke user interface, tapi untuk sekarang aku masih belajar UX desainnya secara general, baru nanti mungkin mengarah ke user interface atau bahkan ke interaction desainnya. Mungkin seperti itu. Kalau misal mau tahu yang terkait pengembangan produknya yang benar-benar prototyping segala macam, itu lebih ke Wulan sih. Itu dari aku.
Oke, sudah cukup menjawab Mbak Dinda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gani atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut lagi diskusinya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Oke, monggo kepada Desiga. Dipersilakan. Nah, oke, makasih Ainun. Selamat malam Pak Irwan, Mbak Dinda, dan Mbak Wulan. Izin bertanya, kan tadi Mbak Dinda itu tema tugas akhirnya tentang evaluate user experience ya Mbak. Nah, aku mau nanya, kan tadi dipakai itu 6 variabel untuk kuesioner dalam mengevaluasi UXR itu. Untuk variabelnya sendiri itu emang selalu dipakai 6 itu atau gimana? Oke, sepertinya Desika terputus sinyalnya atau hanya di saya ya? Terputus. Mungkin Maaf, Desika keputus. bisa diulang pertanyaannya. Oke, Mbak Dida izin nanya. Jadi kan tadi tema untuk TA-nya itu evaluate UXR ini ya Mbak. Dan untuk kuesionernya itu dipakai 6 variabel yang digunakan untuk mengevaluasinya. Nah, untuk variabelnya ini emang yang dipakai selalu 6 itu atau bisa berubah-ubah ya Mbak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk variabel aku itu sudah termasuk variabel yang diukur dengan menggunakan user experience questionnaire. Nah, kan aku menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner banyak jenisnya, ada yang sudah terstandarisasi, ada yang sudah teruji, ada yang belum teruji. Nah, aku menggunakan yang sudah teruji. Nah, yang sudah teruji pun banyak nih, ada user experience questionnaire, atau aku mungkin izin share screen sebentar, kayak ada gambaran. Nah, ini kuesioner untuk pengukuran UX itu sebenarnya banyak, kayak atraktif, weki, super key, segala macam. Bahkan ada yang dari awal-awal itu ada SUS dan sebagainya. Nah, variabelnya dari setiap kuesioner itu berbeda. Misal SUS itu hanya usability dan learnability. Lalu quiz ada berapa macam. Nah, itu tuh berbeda-beda. Jadi tergantung memang kuesioner yang digunakan jika kamu ingin meneliti menggunakan kuesioner. Seperti itu, apakah menjawab? Menjawab Mbak. Berarti kan setelah ini tuh dibuat apa ya? Infinity diagram ya? Kalau nggak salah tadi aku lupa nama diagramnya apa, dan tadi kalau nggak salah ada sekitar 230 pertanyaan, berarti setiap responden itu memberi pernyataan lebih dari satu di tiap variabelnya atau gimana Mbak? Oke. Itu ya ada 230 pernyataan atau 230 komentar pengguna yang aku catat di Affinity Diagram. Misalkan pengguna bilang, oh ini aku nanya nih, bagaimana menurut kamu terkait misalkan apakah ada kendala dalam penggunaan, terus ternyata pengguna menjawab, iya kemarin itu gagal error pas login, kemarin sempat error pas login, terus aku juga nggak bisa masukin berkas. Nah itu kan dua problem yang berbeda ya, error login dan nggak bisa masukin berkas. Nah itu aku pisahkan catat dalam dua affinity yang berbeda, karena konteksnya berbeda, seperti itu. Jadi ada 230 komentar istilahnya. Semoga menjawab. Menjawab Mbak, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih kepada Desika atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjut lagi ya. Kepada teman-teman yang lain, mungkin dipersilakan. Oh ya, monggo Putri. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Irwan karena sudah memberikan kesempatan saya untuk ikut dalam sharing TA-nya ini. Terima kasih juga Mbak Adin atas sharing TA-nya.
Saya mau tanya, jadi kan dalam membuat ide skripsi itu kan pastinya ada kayak jurnal acuannya. Nah, itu Mbak Adin tuh apakah dalam jurnal acuan tersebut mengembangkan suatu ide, apa kayak memperkuat hasil penelitian? Kemudian, apakah ada seperti kelebihan sama kekurangan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, atau bagaimana? Terima kasih, Mbak Adin. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jurnal-jurnal acuan itu, aku biasanya ngambil dari Scopus. Scopus selalu dimasukin ke Mendeley. Nah, itu kalau aku sistemnya kan berarti aku ada pertama wiki, lalu ada interview, dan interview nanti ke affinity diagram. Nah, itu aku cari masing-masing satu-satu wiki apa, terus yang interview yang mana, terus yang affinity diagram yang mana. Tapi mungkin aja ada paper di mana itu dia menyerapkan interview dan juga istilahnya interview dan juga affinity diagram di saat bersamaan. Nah, itu aku lihat. Nah, itu kalau kelemahan dari setiap paper itu lebih ke ini sih. Metode yang digunakan kan berbeda ya, dan setiap metode itu ada kelebihan, ada kekurangan. Misal ada yang menggunakan metode kualitatif saja. Kualitatif ya hanya beberapa yang bisa respondennya itu hanya sedikit, sedangkan kuantitatif dengan kuesioner itu respondennya bisa lebih banyak. Nah, mungkin kekurangan dan kelebihan yang aku lihat tuh dari situ, aku membandingkan dan akhirnya memutuskan untuk satu menggunakan kuesioner dan kedua untuk wawancara supaya datanya juga menjadi lebih lengkap. Kalau dari aku seperti itu. Berarti kombinasi antara beberapa paper, kemudian dianalisis kelebihan sama kekurangannya ya, Mbak? Iya, kalau aku jurnal acuannya lebih ke seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Adin. Baik, terima kasih kepada Putri atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut lagi. Teman-teman mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Oh, monggo Yulian. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya kedengaran? Iya, terdengar. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Irwan dan Mbak Dinda untuk malam ini yang telah memberikan materi ya tentang TA-nya Mbak Dinda. Mungkin aku tanyanya mungkin lebih ke pertanyaan yang general ya Mbak. Karena sebenarnya kan saya juga bukan yang maksudnya saya tuh masih dalam tahap belajar, jadi saya juga perlu mengartikan dalam artian di sini tuh tadi kan bahasannya kan UX di sini UX user experience kan Mbak ya. Dan Mbak Dinda itu juga tadi menjelaskan bahwa ada kaitannya sama UI sama website. Apakah di sini UX atau user experience ya ini apakah semerta-merta terikat dengan UI atau website itu atau bisakah UX atau user experience itu dihubungkan dengan hal-hal yang lain itu Mbak? Mungkin aku tanyanya sih yang lebih umum aja gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari yang aku pahami ya, untuk user experience itu sebenarnya general, luas. Tidak hanya diterapkan ke website, ataupun aplikasi, ataupun istilahnya produk digital, tapi juga produk-produk di sekitar kita. Misal, UX itu kan goals-nya untuk memberikan pengalaman yang menarik dan juga menyenangkan bagi pengguna. Nah, dari salah satu buku yang aku baca terkait UX, itu ada contoh di dunia nyata. Misalkan nih, kamu ke Indomaret misalnya, terus ada pintu, Indomaret kan pintunya 2 ya. Nah, misal nih, nggak ada tulisan push atau pull, nggak ada tulisan dorong atau tarik. Nah,
mungkin aja kamu karena nggak ada tulisannya, kamu bakal mendorong pintu itu. Padahal seharusnya pintu itu ditarik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa? Berarti kan ada error ya di sana. Ada error. Kenapa ada error? Karena saat proses mendesain itu tidak mempertimbangkan experience atau pengalaman yang akan dirasakan oleh pengguna, yaitu kamu saat melakukan hal tersebut. Istilahnya seperti itu kalau dalam dunia ya istilahnya biasa gitu lah. Itu salah satu contohnya aja. Apakah menjawab? Oh iya, terima kasih Mbak Dinda udah menjawab. Mungkin aku mau tanya satu lagi. Itu kan tadi juga sebelumnya udah dijelaskan sama Mbak Dinda kan kayak tahapan-tahapan tentang apa? Memberikan saran ya ujungnya Mbak Dinda ya. Memberikan saran seperti apa eloknya apa websitenya itu tadi. Nah, kalau semisal user experience ini diterapkan di hal lain, semisal yang tadi dijelaskan Mbak Dinda apa pintu Indomaret, apakah tahapan-tahapannya itu ada yang berbeda atau kira-kira mirip-mirip atau sama gitu Kak? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Oke, kalau tahapan itu terkait dengan framework ya. Sebentar, aku cek catatanku supaya lebih tergambar juga. Soalnya kalau dijelasin secara lisan mungkin kurang jelas. Sebentar. Oh iya, saya mau potong sedikit. Nanti Wulan boleh nambahin ya kalau ada pertanyaan yang Wulan bisa masuk. Gitu Nun. Oke, baik, Mbak. Oke, aku izin untuk share screen. Nah, ini istilahnya catatan aku dari salah satu kelas yang aku ambil. Ini terkait design thinking. Jadi di UX selain tadi user-centered design, ini ada yang namanya design thinking. Ini juga framework, jadi menempatkan user pengguna sebagai inti dari pengembangan produk. Nah, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama empathize, yaitu kita istilahnya mengerti dulu lah pengguna kita. Lalu define itu mendefinisikan akan sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan pengguna itu seperti apa, itu didefinisikan. Terus ideate itu mulailah brainstorming, solusinya apa aja nih. Lalu prototype itu yang membuat prototype produknya lah istilahnya. Nah, testing ini masuk ke istilahnya evaluasi jatuhnya, kayak apakah prototype yang sudah dibuat itu sesuai apa enggak. Nah, ini bukan merupakan proses yang linear. Jadi bukan dari empathize harus ke define, harus ke ideate, harus ke prototype, terus terakhir testing. Enggak, tapi berdasarkan kebutuhan kita saat itu. Misalkan kita sudah masuk ke tahap brainstorming. Ternyata di saat brainstorming untuk cari ide menemukan solusi itu, kita masih butuh data lain. Oh, ternyata masih butuh data lain nih, data ini kurang. Nah, balik lagi berarti ke bagian empathize, kita research ulang lagi ke bagian yang perlu kita ketahui lebih dalam. Misal udah testing, oh ternyata prototipenya masih belum sesuai nih, belum bisa diterapkan nih produknya. Nah, itu mungkin bisa prototyping ulang, bisa brainstorming ulang, itu seperti itu. Jadi bukan yang urutan, tapi disesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan. Seperti itu, apakah menjawab? Oke, berarti kembali lagi tentang kebutuhannya, Mbak, berarti ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda sudah menjawab pertanyaan saya dengan cukup baik. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih kepada Lilian atas pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Wulan ada yang perlu ditambahkan mungkin Mbak dari diskusi-diskusi sebelumnya, mungkin dari pertanyaan terakhir tadi. Mungkin kalau dari pertanyaan terakhir sih aku belum ada ya. Cuman kalau mungkin ada yang mau tanya-tanya soal desain produk, fitur atau aplikasi, nah itu aku bisa bantu jelasin sih kalau dari teman-teman ada yang mau tanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Wulan. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau menanyakan tentang UI-nya, mungkin Ya, tadi saja. kayaknya Raihan tadi sempat tanya UI atau prototypingnya ya. Nanti mungkin Wulan bisa ngasih gambaran apa? Gambaran kasarnya gitu. Karena Wulan mungkin
belum menyiapkan presentasinya karena saya todong masuk tadi. Iya, Pak. Oke, baik. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Mungkin sebelum Gani, Pascal mau bertanya terlebih dahulu. Oke, makasih Ai. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya dari Pak Irwan dan juga untuk Mbak Adin atas pemaparannya. Di sini saya mau tanya kayak hal yang general gitu tadi kan di research-nya itu tujuannya itu untuk cari tahu kayak apa faktor-faktor masalah-masalah apa yang mungkin menyebabkan pengalaman dari penggunanya itu jadi kurang begitu. Kemudian propose solution gitu kayak Mbak. Nah, di situ kalau semisal pertanyaan saya, kalau semisal di apa ya, kayak di penerapan lebih lanjutnya nanti, itu apakah perlukan kayak implementasi dari usulan perbaikannya, terus monitoring apakah ada perubahan dari sisi usernya atau mungkin memang berhenti di propose solution gitu aja? Itu pertanyaan saya. Oke. Oke, sebagai istilahnya sebagai tahap buat pengembangan dan evaluasi kan pastinya istilahnya harus ada tindak lanjut ya. Kalau dari aku sendiri untuk penelitianku saat ini sebenarnya lagi ngobrol-ngobrol juga sama pihak pengembangnya, masih sama pihak developernya, dan masih ada rencana buat bikin report yang lebih. Kemarin dapat saran juga sebenarnya dari pengujiku, salah satu pengujiku itu untuk membuat report yang dikhususkan untuk tim developer. Nah, itu aku masih planning sih reportnya akan seperti apa. Namun kalau dari penelitianku, nanti sepertinya akan sampai ke reporting itu. Nah, misalkan kamu tertarik untuk lebih lanjut, bisa kamu lanjutkan dengan istilahnya evaluasi yang lebih mendalam lagi. Seperti itu. Oke, makasih Mbak Adin atas jawabannya. Saya motong Dinda sebentar ya. Halo. Iya, Pak. Nah, Din, kalau memang kamu berencana membuat report itu, nanti tolong dikabari saya ya, karena itu nanti Iya, Pak. bisa dimasukkan untuk kegiatan lain. Oh ya, siap Pak. Nah, Masih saya rencanakan sih Pak, masih ngobrol sama tim developernya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pascal. Mungkin lanjut ke Gani. Dulu, silakan bertanya lagi. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin tadi kan sebenarnya Pak Irwan sudah bilang kalau Mbak Ulan belum menyiapkan PPT dan sebagainya ya. Tapi saya penasaran apa ya? Mungkin gambarannya kasarannya aja TA-nya Mbak Ulan tuh tentang apa ya kayak gitu aja. Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk tugas akhir aku itu, aku jadi merancang suatu fitur. Nah, fiturnya ini tuh sebenarnya belum ada gitu di aplikasi namanya Bank Jago, kalau mungkin kalian tahu. Nah, Bank Jago ini kan aplikasi semacam apa ya, bank, tapi sebenarnya produknya itu life centric. Nah, jadi kalau dari life centric sendiri itu berarti bukan langsung memberikan tujuan, tapi kayak menjembatani gitu produknya. Nah, di fitur yang aku rancang itu jadi berupa kerjasama antara Bank Jago sendiri sama asuransi jiwa. Jadi nanti di produknya Bank Jago bisa merencanakan keuangan asuransi jiwa, terus bisa mendaftar lewat aplikasi Jago gitu. Kalau dari aku gitu, terus kalau untuk sisi yang aku kerjain di TA-nya itu, jadi dari sisi lebih ke user interface-nya sama user experience-nya, bukan dari sisi bisnisnya. Jadi lebih ke ergonomi kognitif memang. Terus kalau misalnya Dinda kan cuman kayak perbaikan gitu kan ya dari aplikasi atau web yang udah ada. Nah, kalau dari aku sendiri itu lebih ke fitur yang belum ada. Jadi aku benar-benar menggali dari user ataupun pengguna asuransi jiwa yang belum pernah menggunakan Jago juga. Jadi benar-benar mencari permasalahan yang mereka alami, terus nanti dari situ melewati tahap design thinking yang tadi sebenarnya
Adin juga udah jelasin kan, ada 5 tahap. Nah, itu aku lewatin dari empathize sampai dengan testing. Nah, untuk testingnya sendiri sampai ke tahap ini sih, perbaikan rancangan desainnya. Nanti dari situ bisa diberikan kepada perusahaan yang Bank Jagonya itu sendiri, gitu sih kalau dari tugas akhir aku. Mungkin sudah menjawab belum ya? Satu pertanyaan lagi, Mbak. Tadi Oke. Mas yang itu tadi itu memperbaiki Bank Jagonya atau buat di bagian asuransi jiwanya atau gimana, Mbak? Saya tadi kurang paham. Oh, jadi kita dari aku sendiri tuh merancang suatu fitur baru. Jadi emang ada fitur barunya gitu. Nah, itu untuk merancang desainnya itu perlu bikin user experience-nya, perlu bikin user interface-nya kayak gitu. Satu lagi, Mbak. Kan Bank Jago itu kan udah ada berhubungan. Maksudnya itu berhubungannya itu apakah fiturnya itu kayak Bank Jago ke Stockbit, Bank Jago ke Bibit gitu kah, atau emang Bank Jago kayak top up e-wallet kayak gitu? Kan itu beda ya, Mbak? Sebenarnya beneran kayak yang kamu bilang tadi, kayak Bibit kerja sama sama Bank Jago, terus nanti dari Bank Jago kan rekeningnya bisa digunain buat uang di rekeningnya bisa digunain buat Bibit kan, buat investasi gitu kan. Nah, kalau dari yang aku rancang ini, itu tuh aku gimana pengguna Bank Jago itu bisa merencanakan keuangannya, tapi di aplikasi Bank Jago, tapi bisa membeli asuransi jiwanya melalui melalui Bank Jago aplikasinya. Oh iya. Baik Mbak Ulan, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini si Naufal sudah belajar user interface? Kalau belajar sampai study case belum, Pak. Tapi belum ya. Tapi sudah belajar anunya sudah. Iya, Pak, lumayan. Termasuk prototyping sudah? Prototyping sekali lagi kalau nyampe study case belum, Pak. Tapi kayak paham toolsnya di Figma-nya itu sudah. Iya. Oh, ya nanti kalau misalnya memang kelas memerlukan itu nanti Naufal sama Wulan bisa kolaborasi ngadain semacam kursus singkat gitulah atau sharing ya terserah aja. Itu Val kalau saran saya. Iya, baik Pak. Nanti kasusnya bisa minjem kasusnya Wulan gitu ya. Boleh Pak. Atau kasusnya Adin dibuat prototipenya kan bisa juga tuh. Kalau bayangan saya sih, saya itu sedang pusing dengan siakat. Siakat itu menurut saya kan kacau balau itu anunya, UX sama AI-nya. Wah, dosen mau ngabsen aja setengah mati kan gitu. Nah, menurut saya nanti kalau Sosan tertarik, saya mau ajak mengkaji itu nanti join dengan Pak Faisal, dosen teknik elektro yang sekarang sedang jadi sekretaris TIK-nya UNS. Baik, mungkin kita lanjut lagi ya. Kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mau dipersilahkan. Sudah adem kayaknya itu. Mungkin atau sudah cukup. Mungkin jika tidak ada yang ingin diskusikan lagi, kita akhiri saja sesi diskusi pada malam hari ini. Mungkin saya kembalikan ke Pak Irwan. Ya, makasih Nun. Jadi ini semacam sharing dan kalau mungkin menginspirasi monggo, termasuk Naufal kalau mau melanjutkan belajarnya melalui kasus dibawa ke TA ya monggo. Kalau mau diskusi tentang kasus ya monggo.
intinya mudah-mudahan sharing kita hari ini bisa memberi manfaat lanjut ya. Saya pikir begitu aja. Terima kasih semuanya, terutama untuk Adinda dan Wulan ya, juga para peserta. Yaudah begitu aja ya. Saya pikir kita sudahi saja diskusi kita malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. Mbak Dinda.